Film dibuka dengan pagelaran seni Festival Cheongah yang ke-28, di mana di sana terlihat mereka sedang bersaing menjadi yang terbaik untuk memperebutkan piala bergengsi tersebut. Dan di sana juga dihadiri oleh orang tua mereka. Lalu, saat Seojin akan mengumumkan siapa pemenangnya, mereka dikejutkan dengan teriakan seorang peserta yang entah siapa dan mengapa dia bisa tikosewa hingga bisa terguling-guling dari atas tangga. Mungkin kita akan tahu jawabannya di episode berikutnya. Kemudian, scene berpindah ke 4 bulan yang lalu, sebelum pagelaran festival seni Cheongah dimulai. Pada malam hari, terlihat Seojin sedang unjuk gigi memperlihatkan kemahirannya dalam bernyanyi nyanyian klasik di depan para bule dalam konser acara miliknya di suatu gedung di Amerika di kota New York. Lalu setelah selesai, semua orang bertepuk tangan dan secara bersamaan ada orang misterius yang membuka pintu. Lalu setelah itu, Seojin yang sedang disanjung-sanjung oleh kedua pasangan ini yang entah siapa saya juga tidak tahu karena mereka tidak memperkenalkan diri. Mereka menanyakan keberadaan Jodante dan Seojin menjawab bahwa Jodante sedang ada kepentingan yang harus dikerjakan sehingga membuatnya tidak bisa ikut hingga turut sedih karena tidak bisa menemani Seojin. Dan istrinya ini juga telah mempersiapkan kamar yang untuk Seojin beristirahat. Tak lama, Jodante menelpon Seojin dan ia pun meninggalkan mereka. Jadi Jodante tidak bisa ikut karena sedang merenovasi gedung opera milik Seojin agar terlihat Seojin sedang mabok soju karena jalan yang tidak karuan. Dan saat akan jatuh, ia ditolong oleh seseorang. Ya, itu adalah Yoon Seol, mantan suami dari Seojin. Seojin pun bertanya pada sang mantan, "Sedang apa kamu di sini dan sudah berapa lama kamu tinggal di New York?" Dan Yoon Seol pun menjawab kalau dia sedang ada urusan yang harus diurus di New York. Mungkin sedang ada urusan membangun bisnis mebel, gorengan, cupang, entahlah, yang jelas dia sedang ada urusan dan sudah 2 tahun dia berada di sana. Tapi aneh kok gak guntrang anjir. Dan Yoon Seol pun mengantarkan Seojin ke kamarnya. Karena melihat Seojin sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan, Yoon Seol pun menggendongnya dan membaringkan tubuh Seojin. Dan ini adalah momen yang tidak bisa ditinggalkan oleh semua lelaki, termasuk saya. Dan terjadilah persebutuhan di antara mereka. Jadi sang nih anjir, shit man. Dan tanpa diduga, saat setelah selesai mandi besar, Yoon Seol dipentung oleh balok. Lalu kepala ditutup kresek, diculik dan dibawa ke suatu dermaga kapal. Digampleng lagi punggungnya, digampleng lagi tangannya, diinjak tangannya, dan diceburin ke laut. Terlalu. Dan ternyata itu semua adalah ulah dari Jodante yang menyewa bodyguard di sana untuk mengawasi pergerakan Seojin. Keesokan harinya, Seojin pun telah sampai di penthouse dan berpapasan dengan anaknya yang akan berangkat ke sekolah. Lalu Seojin pun menceritakan pengalamannya di Amerika kepada Eunbyul. Namun Eunbyul tidak memperdulikan omongan mamahnya. Sampainya di rumah, Seojin melihat ada sebuah kado hadiah yang ia sangka pemberian dari Jodante. Tapi ternyata setelah dibuka, isinya foto dirinya yang telah dirusak dan terdapat tulisan pengancaman. Seojin yang merasa kesal lantas membawa foto tersebut ke hadapan Jodante. Dan ia merasa curiga kalau orang yang memberikan hadiah prank tersebut adalah Oh Yoon Hee. Lalu Jodante pun mencoba untuk menenangkannya. Di sisi lain, Lee Kyu Jin dan sang istri sedang melakukan pencitraan untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Lalu, ia pun berpura-pura pingsan pada orasinya untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Sesampainya di sekolah, Eunbyul disambut oleh teman-teman sekelasnya karena penampilannya yang aduhai. Kemudian, saat Eunbyul pergi ke suatu ruangan dan saat membuka handphonenya, terlihat raut wajah Eunbyul yang terkejut. Dan ternyata itu disebabkan karena pemberitaan bahwa mamahnya dan ayahnya Seokkyung akan bertunangan. Seokkyung yang merasa jijik jika harus bersaudara dengan Eunbyul, namun Eunbyul malah menantikan hal tersebut. Sementara itu di sisi lain, Berona terlihat sedang bobo di kelas. Dan saat akan keluar kelas, Berona dijenggut, dikata-katain, dan dikasih sampah.
Astaghfirullahaladzim. Dengan kata lain, itu berarti Berona telah dikeluarkan dari SMA Seni Cheong-a dan Berona masuk ke sekolah biasa. Kemudian, anak-anak Penthouse Squad sedang berkumpul dalam acara kegiatan belajar bareng untuk mempersiapkan diri masuk ke universitas terfavorit di sana dan Unang sebagai guru tutor mereka. Saat setelah pulang dari sekolah, Berona bekerja paruh waktu di sebuah minimarket dan ia pun mendengar kabar di TV kalau Jodante dan Seojin akan segera melangsungkan pertunangan. Mendengar hal tersebut, Berona pun mengepalkan tangannya seperti ingin menggebuk dadanya Seojin. Tak lama, Berona diusir oleh pemilik toko karena ia telah mengetahui latar belakang dari Berona. Dan di luar juga sudah banyak wartawan yang ingin mewawancarai Berona. Kemudian, dalam sebuah makan malam dua keluarga, terlihat Eunbyul sangat bersemangat di depan mamahnya, sementara Seokyung memperlihatkan ketidaksukaannya terhadap Seojin. Seojin sempat menegur Seokyung karena telah bersikap tidak sopan kepadanya. Dan lagi-lagi, Seojin mendapat teror dari seseorang yang tidak ia ketahui. Dan di sana juga terlihat ada seseorang yang mengamati Seojin dari kejauhan dengan menggunakan sepatu cat putih. Lantas Seojin pun mendatangi Jodante dan berkata bahwa ia mencurigai Yoonhee yang telah menerornya. Namun Jodante tetap mengelak jika Yoonhee adalah pelakunya. Lalu scene berpindah kepada Jodante yang sedang memarahi Mi-ok karena Mi-ok tidak bisa menjaga rumahnya dari orang yang tak dikenal. Pada siang hari, sesampainya di rumah, Berona melihat sekantong makanan pemberian dari seseorang yang digantungkan di depan pintu. Tak lama, Mi-ok datang dan memarahi Berona karena alasan Berona ingin bertemu dengan ibunya. Mi-ok pun membuang makanan itu lalu pergi. Dan terlihat Jennie sedang memperhatikan Berona, dan ternyata makanan itu pemberian dari Jennie. Lalu, Lee Min-hyuk, Seokyung, dan Eunbyul pun mendatangi Jennie karena mereka mencurigai Jennie bolos les belajar. Dan benar saja, Jennie menemui Berona dan kena omel mereka. Lalu, Mi-ok pun sampai di penthouse dan beristirahat sambil duduk santai. Dan ia pun teringat kembali saat dimana ia melihat Seojin sedang bercumbu dengan Jodante. Lalu Mi-ok pun kesal dan akhirnya meneror Seojin. Karena Mi-ok cemburu atas kedekatan Seojin dan Jodante, akhirnya ia pun menyantet Seojin. Namun karena Mi-ok malah membeli santet di toko material, akhirnya santetnya tidak berfungsi dan ia malah kepergok sama Seojin. Lalu Seojin mengancam Mi-ok dengan memecatnya setelah Seojin bertunangan dengan Jodante nanti. Mendengar hal itu, Mi-ok tidak terima dan ia pun terus terang bahwa ia menyukai Jodante. Lalu tak lama Jodante datang dan ternyata gerak-gerik dari Mi-ok ini telah diawasi oleh Jodante. Dan Jodante pun memerintahkan anak buahnya untuk membawa Mi-ok pulang ke kampungnya di Cibangkonol. Esoknya, Seojin diberi kejutan oleh Jodante dan ia pun mulai melamar Seojin dan Seojin menerimanya. Saat akan menyematkan cincin di jari manis Seojin, polisi datang dan langsung meringkus Jodante atas tuduhan kasus pembunuhan Soryeon. Lalu, saat di kantor kepolisian, Jodante membawa ketiga pengacaranya dan menanyakan apa yang telah terjadi. Polisi pun menjawab bahwa Jodante adalah orang di balik kasus pembunuhan Soryeon. Polisi mengetahui hal tersebut karena saat polisi melakukan investigasi di rumah Mi-ok, terdapat bukti-bukti yang mengarah pada Jodante. Dan di sana pun polisi menemukan surat wasiat dari Mi-ok bahwa Mi-ok sangat mencintai Jodante dan jika ia tidak bisa memilikinya, ia akan menghancurkan Jodante agar tidak ada yang bisa memilikinya. Lalu, kemudian mereka juga bertemu di kantor kepolisian sambil membentak-bentak Yoonhee agar tidak terjadi kegaduhan yang lebih besar. Akhirnya Yoonhee pun dibawa ke ruang interogasi dan di sana Yoonhee pun memberikan keterangan bahwa ia tidak membunuh Sim Soryeon. Dan jika kalian bertanya lagi, pernyataanku pun tidak akan berubah. Aku bersumpah atas nama putriku, jawab Yoonhee. Di sisi lain, mereka pun juga sedang menggibahkan Jodante atas kasus pembunuhan Soryeon. Sementara itu, pengacara Jodante memberi solusi kepada Jodante untuk menumbalkan nama Mi-ok sebagai pembunuh dari Sim Soryeon dan menyebarkannya di acara pemberitaan televisi. Dan pemberitaan itu dilihat oleh anak-anak Jodante. Namun Seokyung tidak percaya jika Mi-ok sebagai pelaku pembunuhan mamahnya. Dan ia pun menanyakan pada papahnya, namun papahnya tidak menjawab pertanyaan sang anak. Lalu Jodante pun pergi dan diikuti oleh Seojin. Di sana,
Seojin marah kepada Jo Dante karena Jo Dante tidak menjatuhkan kasus permasalahan kematian Soryun kepada Yoonhee. Namun Jo Dante terpaksa memalsukan pemberitaan tersebut karena jika tidak ia akan dipenjara karena kasus pembunuhan istrinya dulu. Dan akhirnya pun Baerona bertemu dengan mamahnya, dan ini momen tersedih yang gue tonton di episode 1 ini. Dan saat berpelukan, Yoonhee berterus terang kepada Baerona bahwa pada saat itu Yoonhee mengikuti anaknya dari belakang karena ia ingin tahu kabar dan keadaan anaknya. Di sana, Baerona mendatangi suatu rumah bahwa Baerona sedang ingin melamar pekerjaan. Diketuknya lah pintu tersebut dan saat dibuka ternyata itu adalah rumah Miok. Ditariknya lah Baerona ke dalam dan saat akan dibunuh Yoonhee datang membantu dan Baerona pun pergi. Namun karena ilmu silat yang dipelajari Yoonhee sewaktu SD sudah hilang, Yoonhee pun terpelanting ke depan. Dan saat terpojok, Logan Lee datang membantu Yoonhee. Dan tanpa alasan yang jelas, Miok meminum obat tramadol 1 botol. Dan di saat terakhir, ia mengatakan bahwa ia mencintai Jo Dante dan memeluk guling bergambarkan wajah Jo Dante. Dan akhirnya, Logan Lee pun mempunyai ide cemerlang. Ia pun memerintahkan Yoonhee untuk menyerahkan diri ke kepolisian dan mengatakan kepada mereka kalau Yoonhee bukan pembunuh dari Soryun. Dan di sana Logan Lee menyiapkan rencana untuk menjiplak tulisan Miok sehingga Jo Dante terkena dampak atas ide cemerlang dari Logan Lee. Kemudian Seok-hun yang kangen kepada Baerona, lantas ia mengikuti Baerona dan hanya bisa melepas rasa rindu dari kejauhan. Singkat cerita, acara pertunangan itu pun tiba saat mereka semua sedang menikmati acara tersebut. Tanpa diduga-duga ada helikopter yang datang dan merusak acara tersebut. Dan ternyata itu adalah Yoon Seol dan Yoonhee. Dan episode 1 pun berakhir. 오랜만이에요. 약혼 축하해, 서진아.